Ya, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelumnya terimalah salam Dhamma Sotyotu Namo Buddhaya. Ya, saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, hari ini kita bertemu kembali di Setia Panyasika Channel untuk membahas Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai apakah umat awam atau umat biasa atau garawasa bisa mencapai Arya. Ini adalah topik yang sangat menarik ya, karena memang banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang merasa sebagai umat awam merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, bahkan seperti tertutup untuk bisa merealisasi tingkat kesucian. Buddha mengatakan suti asuti pacatang nanyo anyang wisodai, bahwa suci atau tidak sucinya diri kita tergantung diri kita. Di dalam Sangga Nusati dikatakan ya didang catari purisa yugani atau purisa pugala esa, ya. Di situ dikatakan bahwa ada 4 pasang makhluk suci yang terdiri dari 8 jenis. Jadi 4 pasang makhluk suci yaitu adalah ada Sotapati, Maga, dan Pala, Sakadagami, Maga, dan Pala, Anagami, Maga, dan Pala, dan Arhata, Maga, dan Pala. Jadi saudara, bahwa tingkat-tingkat kesucian tersebut tidak hanya dimonopoli oleh satu orang, satu kelompok, satu mazhab, satu aliran, satu organisasi, ya, atau satu komunitas apapun di dunia ini. Tetapi semua tingkat-tingkat kesucian tersebut itu tergantung dari pengelolaan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita semua. Maka saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, maka kita tahu bahwa Dhamma yang sejati itu Dhamma yang tidak dicampur adukkan. Dhamma yang betul-betul tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bukan Dhamma. Maka itu yang dikatakan sebagai Sat Dhamma, ya. Jadi Dhamma itu bukan kreasi Guru Agung Buddha sendiri, tetapi beliau adalah penemu hukum kesunyataan Arya ini. Jadi seorang Buddha itu sebagai penemu, bukan sebagai kreator, ya, bukan sebagai penciptanya, gitu. Maka saudara-saudara yang berbahagia, kita selalu melemahkan diri kita sendiri. Dan bahkan topik ini juga kita sering bahas, ya. Ini supaya umat Buddha tidak cenderung melemahkan dan selalu menyalahkan diri sendiri. Ya. Bahkan kalau sudah ada perbandingan, ya, aturan sebagai umat awam dengan aturan seorang biku atau aturan seorang bikuni, umat awam paling sedikit, ya, karena 5 aturan. Sedangkan yang lain banyak aturannya. Nah, itu yang cenderung dibandingkan. Dan banyak orang hanya melihat bahwa sila hanya 5, mana mungkin bisa. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat umat awam sendiri itu nggak ada kepercayaan dirinya. Nggak mungkin saya bisa mencapai, nggak mungkin saya bisa merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Nah, ya, nah kalau kita flashback di sejarah ketika Sang Buddha membabarkan tentang Owada Patimokkha, ya, yaitu peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa pada saat itu, yang disebut sebagai Caturangga Sanipata. Ada 4 peristiwa yang ada di dalam tersebut. Nah, jadi salah satunya Guru Agung kita membabarkan tentang Owada Patimokkha yang isinya adalah mengenai aturan, ya, mengenai aturan. Juga termasuk di dalam Dhammapada 183, ya, Sabapapa Sakaranang Kusala Supasampada,
Sacita pariyudatanang etam budana sasang. Hindari kejahatan, kembangkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah pesan para Buddha. Itu juga salah satu jantungnya ajaran Buddha. Yang harus kita praktekkan, saudara. Yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Hindari kejahatan. Karena dengan menghindari kejahatan, maka kita akan memupuk terus kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Wadah Patimokkha, ya, di situ hanya mengenai 5 aturan. Itu sebelum ada aturan-aturan yang lain. Sebelum ada 227 aturan. Sebelum ada 311 aturan. Belum ada. Hanya panatipata patiwiratohoti, adinadana patiwiratohoti, kami sumicacara patiwiratohoti, musawada patiwiratohoti, surameraya macepama datana patiwiratohoti. Jadi hanya 5 aturan di situ. Semua berpegang pada itu. Baik itu garawasa, baik itu papacita. Belum ada aturan yang lain. Karena Winaya baru terbentuk itu 20 tahun kemudian. Nah, jadi saudara, jadi jangan meremehkan 5 sila ini. Ya, makanya setiap kita memohon tuntunan Tiksarana dan Pancasila, ya, setelah itu para biku mengatakan silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti tasma silang wisudhaya. Ya, jadi dengan aturan, dengan sila bisa merealisasi kebahagiaan. Dengan sila kita bisa merealisasi keberuntungan, kesuksesan. Dengan sila kita bisa merealisasi nibbana. Maka dikatakan tasma silang wisudhaya. Lakukan, praktekkan sila dengan sempurna. Itulah. Karena dengan kesempurnaan sila, maka disitulah sebagai faktor untuk bisa merealisasi kesucian. Jadi tadi saya katakan bahwa atahi atanonato, bahwa diri kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi diri kita. Maka kita, saudara, yang harus betul-betul menjaga, mengembangkan, dan betul-betul harus menyempurnakan perbuatan-perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan di dalam diri kita. Maka ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui bahwa faktor-faktor yang harus kita pahami untuk bisa merealisasi tingkat kesucian, merealisasi Arya. Ya, dan di zaman Sang Buddha sendiri, kalau Anda membaca sejarah-sejarah, banyak sekali. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, bahkan tidak terhitung. Para garawasa yang merealisasi tingkat Arya. Nah, itu yang menjadi patokan kita. Ya. Jadi kalau umat awan masih meremehkan dirinya sendiri, lalu tidak menganggap bahwa diri kita ini mampu, ya, dan selalu menganggap bahwa diri kita tidak mampu, itu membahayakan bagi kita sendiri. Bahkan ketika Sang Buddha menegur seorang wakali, Sang Buddha mengatakan, Yoko wakali damang pasati, sumang pasati, sodamang pasati, yomang pasati. Hai wakali, barang siapa yang melihat Dhamma, ialah yang melihat aku. Barang siapa yang melihat aku, maka ialah yang melihat Dhamma. Jadi jelas bahwa orang yang melihat Dhamma itulah melihat Buddha. Jadi melihat Buddha berarti orang yang tercerahkan. Orang yang betul-betul sempurna. Nah, jadi yang pertama, saudara, yang harus kita pahami di dalam penyempurnaan ini, ya, yaitu adalah harus suka bergaul dengan orang-orang baik, suka bergaul dengan orang-orang bijaksana, suka bergaul dengan orang-orang yang memahami tentang kebenaran. Maka di dalam Manggala Sutta dikatakan panditana casewana. Ya, jadi bergaullah dengan mereka yang bijaksana. Karena bergaul dengan mereka yang bijaksana itu akan menuntun kita ke arah yang benar. Kita ditunjukkan, kita diajak, kita selalu diarahkan untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik. Karena perbuatan baik inilah yang akan mengantarkan kita ke arah
kesucian. Jadi bergaul dengan orang bijaksana itu sangat luar biasa. Coba bayangkan kalau hari ini kita tidak pernah bergaul dengan orang bijaksana, mungkin kita tidak akan bisa berbicara tentang damai. Kita juga tidak akan bisa mengerti tentang ajaran yang sangat luar biasa ini. Kita tidak tahu. Maka kalau kita sering menyodorkan telinga kita, sering berinteraksi dengan mereka, maka itu akan membawa satu pengetahuan, pengajaran, pembelajaran yang sangat luar biasa dalam diri kita. Dan kita akan tahu. Dan memang itu dari dulu sejarah mengatakan bahwa dari awal Dhamma ini ditemukan oleh seorang Siddhartha yang menjadi seorang Buddha, itu saling mendengar. Ya. Jadi murid-murid beliau awal-awal mendengar semua, tidak ada yang tidak mendengar. Kalau sekarang orang susah mendengar, nah ini harus dicek dan dicek ya. Kenapa? Ya. Bahkan ketika para murid ini sudah merealisasi tingkat kesucian, bayangkan ketika Sang Buddha pertama kali membabarkan tentang Dhammacakkappavattana Sutta, seorang kondanya mengetahui, tetapi beliau masih mendengarkan. Ya. Karena Sang Buddha harus membabarkan lagi tentang Anattalakkana Sutta, beliau tetap mau mendengar, walaupun pada saat itu beliau sudah mencapai Sotapanna. Ya, yang Badia, Wafa, Mahanama, Asaci belum mencapai. Ya, tetapi latihan beliau itu sudah bertahun-tahun. Ya, latihannya itu ekstrim, bertahun-tahun, tetapi pada saat dia harus mendengar, sampai pada akhirnya mereka bisa merealisasi tingkat kesucian. Itu karena mendengar, saudara. Seorang Yasa dengan teman-temannya itu juga mendengar. Maka mendengar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, maka dikatakan kicang sadama sawana. Mendengarkan dhamma itu susah. Susah bagi mereka yang tidak mengerti tentang kebenaran. Susah bagi mereka yang tidak mau tahu tentang dhamma. Maka akan susah. Walaupun ada labelnya Buddhis, walaupun KTP-nya juga labelnya Buddhis, tapi mendengarkan dhamma itu susah sekali. Nah, bagaimana itu? Ya, nah memang ada tiga macam. Nah, ada 3 macam umat Buddha kita. Ya, yang pertama umat Buddha kapal selam. Tahu kapal selam ya? Kalau kapal selam itu kan kalau baru butuh baru muncul ya. Ya, kalau nggak butuh di dalam terus. Ya, kalau minyaknya habis baru muncul ke permukaan. Tapi kalau dia nggak butuh itu di dalam terus. Ya, nggak mau butuh apa-apa, dia tidak akan muncul. Nah, jadi inilah kapal selam. Lalu yang kedua, umat Buddha KTP. Wihara yang mungkin jaraknya hanya mungkin 5 menit sampai, nggak tahu alamatnya. Ya, kalau Buddha KTP itu nggak mau tahu tentang wihara, bante, suhu, nggak mau tahu. Yang penting saya umat Buddha begitu. Ya. Nah, ini juga masih banyak. Jadi umat Buddha KTP ini bagaimana? Ya nanti kalau ke surga KTP-nya doang. Ya, orangnya ditinggal ya. Karena yang Buddha KTP-nya bukan orangnya. Nah, ini ya. Jadi kalau memang ini masih ada ya, itu tetap akan menjadi faktor ya, sulitnya merealisasi tingkat kesucian karena tidak mau mendengar. Tidak bisa mendengar. Nah, yang ketiga, ini karena adanya Buddha kapal selam, adanya Buddha KTP. Yang ketiga ini adalah Buddha yang ideal, Buddha yang sejati, yang benar-benar belajar dhamma, yang benar-benar mempraktekkan dhamma, pariyati dhamma, pati-pati dhamma. Dan nantinya
akan mendapatkan hasil atau yang disebut sebagai patik wedadam, ya, atau yang dikatakan sebagai kusala kama wipaka. Jadi akan menghasilkan sesuatu yang baik yang menjadi modal untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka saudara-saudara yang berbahagia, jadi 3 jenis umat Buddha ini Anda buktikan sendiri, ya. Atau saya yang salah, ya, atau saya yang salah, ya. Anda bisa buktiin, karena saya sudah keliling-keliling kemana-mana, jadi ada yang sama sekali tidak tahu, ya. Ada lagi ya, kalau ketemu Bante itu panggilnya bukan Bante, bukan Om, Om mau kemana gitu ya. Ya, atau Mas mau kemana? Itu umat Buddha sendiri, ya. Atau Koko mau kemana? Nah, ini umat Buddha sendiri. Ya, jadi saudara mendengarkan Dhamma, bergaul dengan mereka yang bijaksana itu adalah sangat luar biasa. Maka di dalam Samyutta Nikaya Buddha mengatakan bahwa sahabat yang baik, sahabat yang memahami Dhamma merupakan keseluruhan daripada pelatihan dalam kehidupan suci. Ya, jadi sahabat yang baik, sahabat yang memahami Dhamma itu adalah satu keseluruhan, ya. Jadi diibaratkan itu sebagai tempat untuk kita berlatih, karena kita sadar, karena kita mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Kita bisa bertanya, kita bisa interaksi, kita bisa berkomunikasi, dan apa yang kita tidak ketahui, kita bisa bertanya kepada mereka. Nah, ini ya, jadi perlu kita pahami di situ. Nah, saudara, yang kedua yaitu adalah mau mendengarkan Dhamma. Jadi mau mendengarkan Dhamma ini, orang yang suka mendengarkan Dhamma, dia akan semakin banyak tahu. Ya, mendengarkan Dhamma itu akan semakin banyak tahu, karena manfaatnya banyak. Ya, di dalam sutta dikatakan panca nisangsa dhamma sawana, mendengar apa yang belum pernah didengar. Yang pernah didengar akan semakin jelas. Ya, keraguan semakin hilang. Tidak ada keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, nggak ada lagi. Orang semakin jelas, ya itu otomatis akan membuang keraguan-keraguan. Ketika seseorang mengatakan Buddha, Dhamma, Sangha, nggak ada lagi keraguan. Dengan mantap menyatakan natikme saranang anyang damome, budome saranang warang, damome saranang warang, sanghome saranang warang, etena sacawajena, sotikme hotu sabar. Jadi itu ketika kita betul-betul memiliki keyakinan kita tidak akan menduakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tetap membuat keyakinan kita semakin mantap. Nah itu, jadi tidak ada keraguan lagi, saudara. Tidak ada wicikicca di sini. Lalu pengertian benar kita, ya, pengertian benar kita akan berkembang. Nah, kalau kita suka mendengar itu, pengertian kita semakin berkembang. Lalu yang kelima adalah membuat hati dan pikiran kita semakin tenang. Jadi kalau pengertian benar, keraguan tidak ada, ya kan? Hati dan pikiran kita juga tenang. Nah, jadi sudah tidak ada ragu-ragu lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi semua itu sudah mantap, ya. Jadi kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, kekuatan kebijaksanaan, semua sudah ada di dalam diri kita. Itu yang dikatakan sebagai pancabala, sadabala, wirya bala, sati bala, samadhi bala, dan panya bala. Jadi semua akhirnya berkembang di dalam diri kita, saudara. Dan itu hasil ketika kita sering mendengar. Dan kita semua umat Buddha, kalau kita tidak pernah mendengar sesuatu, maka kita tidak akan pernah tahu tentang Buddha, Dhamma. Makanya pada saat saya di Thailand, ketika saya memiliki kesempatan bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, saya tidak membuang waktu, saya selalu bertanya.
Ya, bahkan setiap malam saya harus ke tempat guru, saya harus bertanya, saya harus sharing, saya harus eh ya kita memang membuat diri kita paling bodoh di situ karena kita tidak tahu apa-apa. Ya. Kalau kita eh, membuat diri kita itu sebagai orang yang harus belajar, maka kita harus belajar terus di situ. Semakin banyak belajar, maka kita akan semakin banyak tahu. Ya. Saya tanya, tiap malam bayangkan saudara, selalu bertanya. Nah, itulah satu kesempatan yang luar biasa selama hampir 6 tahun di Thailand, itu berinteraksi terus. Ya, walaupun awal-awal bahasa Thailand saya juga masih belepotan, tapi ya berusaha untuk bahasa Thailand. Ya, kita tetap berusaha. Nah, itulah ya. Akhirnya ya sekarang kita juga bisa merasakan bahwa ada hasil. Yang awalnya tidak bisa bahasa Thailand, ya sekarang ya walaupun bisa, ya, tetapi tidak banyak, tidak sempurna dengan orang Thailand. Kalau orang Thailand kan, wah udah pinter ya bahasa Thailandnya. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, mendengarkan dhamma yang sejati ini adalah luar biasa bagi kita. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, kicang sadama sawami. Mendengarkan dhamma itu tidak gampang. Makanya di dalam Manggala Sutta di situ dikatakan, ya, kalena dhamma sawanang eta manggala mutama. Mendengarkan dhamma itu adalah berkah, saudara. Ya, tapi umat tidak ada yang mau tahu itu. Ya, jadi tidak ada yang mau tahu. Masih sedikit ya, orang yang memang suka mendengar ini. Dari 100% umat Buddha mungkin hanya 60%. Ada atau enggak itu? 60%. Karena memang banyak orang yang ya maunya hanya berdana saja, ya hanya berdana makanan saja, udah nggak mau tahu tentang dhamma. Ya, yang penting ya kata mereka yang saya tidak berbuat jahat gitu. Tapi bagaimana dia tahu bahwa itu jahat atau tidak? Ya, karena kita bisa mengetahui jahat atau tidak itu karena dhamma, karena kita tahu, kita mendengar. Nah, itu ya. Jadi saudara-saudara yang berbahagia di dalam dhamma, maka mendengar ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mengubah mindset kita. Bahkan dulu ada seekor kelelawar, hanya mendengar saja ketika ada para biku sedang menguncarkan ya, sutta, ya, abhidhamma, dan pada akhirnya kelelawar tersebut terlahir di alam bahagia. Coba itu karena mendengar. Itu kelelawar, saudara. Itu mau mendengar. Ya. Jadi seekor kelelawar yang dikatakan sebagai tiracana, binatang. Nah, ini berbeda sekali dengan manusia yang dikatakan sempurna, ya, memiliki batin yang luhur. Nah, jadi ternyata itu bisa membedakan bahwa seekor kelelawar pun bisa mendengar dengan baik. Nah ini ya, jadi untuk mencapai tingkat Arya itu harus berani mendengar. Kalau tidak, impossible. Ya, karena dari awal ketika Sang Buddha membabarkan dhamma yang pertama kali kepada 5 pertapa harus didengar, harus mendengar. Bahkan banyak para siswa-siswa yang merealisasi itu juga karena mendengar. Seorang upatisa, ya, sebelum menjadi seorang Bante Sariputta, itu juga karena mendengar, saudara. Ya, mendengar hanya sedikit dari Bante Asaji. Begitu mendengar, ya, hanya beberapa syair saja, itu langsung mencapai Sotapanna. Nah ini ya, Sotapanna dicapai. Nah pada saat upatisa sudah merealisasi Sotapati Magadanpala, beliau menyampaikan kepada seorang kolita, yaitu sebelum menjadi seorang Bante Munggalana. Ya, jadi seorang upatisa ini masih sebagai umat awam.
menyampaikan kepada seorang kolita sebagai umat awam. Dan pada saat itu, apa yang dia dengar dari Bante Asaji disampaikan kepada kolita, kolita juga mencapai Sotapati Magadanpala. Coba bayangkan, saudara. Kalau mungkin Anda membaca sejarah-sejarah seperti itu, mungkin kita akan tertarik. Umat Buddha juga akan semangat membangun batin, semangat membangun kualitas pikiran kita. Seorang upatisa itu umat awam, ya, bukan seorang biku atau seorang yang sehebat Bante Sariputta, ya, karena sebelum menjadi seorang biku. Nah, jadi upatisa akhirnya menyampaikan itu dan akhirnya mencapai juga kolita. Nah, akhirnya beliau berdua menjadi seorang biku. Ya, Bante Sariputta 7 hari kemudian mencapai arahat. Dan kolita yang menjadi biku bernama Bante Monggalana 15 hari kemudian mencapai arahat Magadanpala. Saudara, dhamma yang luar biasa ini betul-betul membawa kebahagiaan bagi mereka yang mempraktekkan. Dhamma hape rakati dhammacara. Bahwa barang siapa yang senantiasa mempraktekkan dhamma, maka merekalah akan dilindungi dhamma. Jadi mereka akan bisa merealisasi. Nah, jadi saudara-saudara yang berbahagia, jadi mendengarkan dhamma ini betul-betul harus memiliki kualitas. Ya. Nah, jadi betul-betul harus disingkirkan penyakit-penyakit batin. Ya, penyakit-penyakit fisik, kurat, kudis, kutil. Nah, ini dibuang semua ini. Ya. Pertama, kurat, kurang rapi. Ya, kurang rapi. Jadi kurang rapi yang apanya? Ya, kurang rapi pikirannya, kurang rapi ucapannya, kurang rapi perbuatannya, ya. Nah, jadi kurang rapi di sini semua pintu-pintu gerbang indria kita itu harus dirapikan. Ya, kurap. Jadi kurap itu kan menyakitkan, ya. Jadi itu yang dibuang. Jangan terus digunakan. Maka rapi di dalam mendengar, rapi di dalam berbuat, semua harus diselaraskan. Lalu yang kedua, kudis, ya, kurang disiplin. Nah, ini harus didengar, ya. Kudis itu kurang disiplin. Nah, jadi kalau kurang disiplin, apanya yang kurang disiplin? Sebagai umat Buddha itu harus disiplin. Ya. Nah, tentunya dalam moral, dalam perilaku, dalam sifat, watak, aturan itu harus disiplin. Tentang 5 sila, ya, itu harus disiplin. Nah, jadi menjalankan aturan-aturan itu. Ya, disiplin di sini berarti harus dijalankan dalam keseharian kita. Ya, berusaha tidak membunuh, berusaha tidak mengambil barang yang bukan miliknya, berusaha tidak melakukan hubungan yang salah, berusaha tidak melakukan ucapan-ucapan kotor, berbohong, dan menyakitkan. Lalu berusaha untuk menghindari makanan, minuman yang bisa melemahkan kesadaran kita. Jadi itu harus betul-betul disiplin. Kalau tidak ada kedisiplinan, maka itu akan susah bagi kita. Ya, jadi kudis. Lalu yang ketiga, kutil, ya, kurang teliti. Nah, ini kurang teliti. Umat Buddha harus teliti. Ya, teliti yang bagaimana? Teliti ini adalah aturan saya. Ya, jangan nanti porsi Bante kita ambil. Ya, ada yang ini merasa bahwa wah, saya bisa menjalankan aturan biku. Itu yang tidak dianjurkan. Ya, porsi umat, porsi Bante, porsi bikuni. Jadi tidak bisa, walaupun umat itu sehebat apapun, nggak bisa untuk mengambil porsi Bante, mengambil porsi aturannya para biku, nggak bisa. Ya, nah, jadi
porsinya itu 5 sila dan 8 sila. Kalau 5 sila itu sebagai aturan, 3 lagi itu sebagai latihan. Ya, wikala bujana wiramani sikap padang sama diami itu hanya menghindari ya makan setelah tengah hari. Naca kita wadita wisukandasana malaganda wilepana darana mandana wibusana tanah wiramani sikap padang sama diami itu juga sebagai latihan. Jata rupa rajata ucah sayana mahasayana wiramani sikap padang sama diami itu juga sebagai latihan. Ya, jadi aturan dengan latihan. Jadi aturan yang bakunya itu 5 sila. 3 ya itu hanya sebagai latihan. Jadi saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, maka mendengarkan Dhamma itu betul-betul harus ya disiplin, harus teliti, ya dan juga harus rapi. Nah, harus rapi di sini. Rapi bukan dari segi visionnya ya. Jadi ya vision juga harus rapi. Kalau datang ke wihara juga harus rapi. Ya, jangan ya pakai yang tidak rapi. Ya, harus rapi. Semuanya rapi. Itu menandakan bahwa ketika kita berpakaian rapi itu menandakan ya pikiran, ucapan, perbuatan kita juga ikut rapi. Ya, kalau disiplin, kalau teliti itu semua menandakan apa yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudara yang berbahagia, banyak orang yang selalu mengeluh. Aduh Romo, kita berbuat baik pun masih dipandang orang yang tidak-tidak. Ya, banyak orang selalu berpikiran kita begini, begitu, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, kita tidak perlu harus mengurusi orang-orang di luar kita. Bahkan ketika Sang Buddha ya, mengatakan kepada seorang Atula bahwa tidak hanya saat ini, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang, orang yang berbicara sedikit dicela, orang yang berbicara banyak dicela, yang tidak berbicara sedikit pun dicela. Ya, jadi di dunia ini itu tidak bisa melepaskan dari kondisi itu. Semua pasti akan terjadi. Lambat atau cepat itu tetap akan terjadi. Ya. Lalu apa yang menjadi antisipasi kita? Ya nggak perlu kita respon. Kita tahu apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Itu sebagai formula, sebagai kamus besar kita. Ya. Nah, ketika kita mungkin tiba-tiba dicela, kenal tidak, bertemu tidak, berbicara tidak. Ketika kita dicela, maka kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha. Ya, orang diam pun dicela. Nah, ini jadi berarti kita sudah siap. Kita tidak harus merespon, kita tidak harus mengurusi. Ya, makanya itu kita harus tahu tentang Dhamma. Kalau kita sudah tahu tentang Dhamma, ya sudah selesai. Memang Sang Buddha sudah mengatakan seperti itu. Lalu ketika ada perubahan dalam kehidupan kita, Sang Buddha sudah mengatakan sampai sangkara anicati, bahwa segala yang terkondisi itu tidak kekal. Semua pasti berubah. Rambut kita pun tidak kekal, bayangkan. Ya, dulu rambut saya hitam semua. Nggak ada yang putih, sekarang putih. Ya, oh banyak yang putih. Ya, itu perubahan. Ya, ada yang bilang, Romo kenapa nggak dicat gitu ya? Ya, saya sudah nunggunya itu udah lama, ngapain dicat? Saya nunggu itu sudah 43 tahun. Jadi ya nggak usah dicat gitu. Ya, jadi nunggunya lama dicat lagi ya. Nah itu. Jadi kita tahu bahwa dengan membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Sang Buddha yang terkondisi itu pasti berubah. Ya, makanya itu betul-betul kita bisa melihat Dhamma itu sebagai realitas hidup itu sendiri. Benar-benar bisa kita buktikan. Ya, dulu nggak ada keriput-keriput saya. Ya, semua kenceng. Ya, sekarang ya udah jadi berubah. Nah, itulah perubahan. Itulah yang dikatakan sebagai anicca. Kalau kita melihat rambut kita yang berubah, lalu kita tidak menerimanya, maka itulah yang menjadi penderitaan, duka. Sampai sangkara dukati, maka akan menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Ya.
Aduh, kenapa ya rambut saya yang dulunya hitam, lebat ya, sekarang kok tumbuhnya jarang-jarang, lalu putih semua ya. Pagi dipikir, siang dipikir, sore dipikir, malam mau tidur pun dipikir. Kenapa bisa berubah? Nggak terima, coba bayangkan. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan membahagiakan. Semua pasti akan menderita, saudara. Nah, itulah pentingnya kita mendengar. Dan kita akan betul-betul memahami ya, tentang apa yang ada di dunia ini. Jadi kondisi-kondisi, fenomena-fenomena yang ada, ya kita akan sedikitnya tahu. Dan kita akan memahami itu. Ya, itu. Nah, yang ketiga, perhatian. Memiliki perhatian yang baik, memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, saudara. Perhatian terhadap pikiran, perhatian terhadap ucapan, perhatian terhadap perbuatan kita. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita sudah tersenyum? Ya, apakah kita sudah berbicara baik sama keluarga? Ya, ya, jadi bangun-bangun kita harus bahagia. Nah, jadi harus bahagia. Maka perhatian terhadap diri kita dulu, jangan perhatian terhadap orang lain. Ya, jadi apa yang belum kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan itu perhatikan. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita perbuat. Apa yang belum kita lakukan. Ini yang harus disadari setiap saat. Jangan memperhatikan orang lain. Ya, tetangga kita, teman kita, ya, orang itu berbuat begini, orang itu belum berbuat begitu. Nah, ini bukan tugas kita. Tugas kita adalah memperhatikan apa yang belum dan sesudah kita lakukan. Itu yang perlu kita pahami dan kita perhatikan setiap saat. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, di dalam perhatian ini tentu sangat-sangat membangun kesadaran kita. Saat kita mendengar, saat kita melihat, saat kita mencium, saat kita mengecap, saat kita bersentuhan, dan saat kita berpikir, itu perhatian kita akan menciptakan sebuah kesadaran yang baik dalam diri kita. Kesadaran. Dan kita tidak akan sembrono di dalam melakukan hal-hal yang tidak bijak. Ketika mendengar, ya itu tadi. Ketika kita mendengar mungkin ada yang menjelekkan kita atau yang menggosipkan kita, kita sudah paham. Ya, dan kita tidak akan pernah sakit hati. Karena kita tahu bahwa apa yang dikatakan Sang Buddha kepada seorang Atula, ya, orang diam dicela, orang ngomong sedikit dicela, ngomong banyak apalagi, ya. Jadi yang suka ngomong banyak harus siap-siap itu. Ya, jadi seperti saya ini ngomong banyak, ya itu harus siap. Nah, kalau memang nggak ngomong banyak pun juga harus siap. Nah, itu. Jadi tahu gitu loh. Kalau kita bisa memperhatikan itu, kita sudah siap. Apapun yang terjadi, kita sudah siap. Nah, ya, jadi itu. Jadi saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, lalu kita praktek Dhamma yang baik, praktek sesuai dengan Dhamma sejati. Sebagai umat awam, sebagai seorang garawasa, yaitu adalah mempraktekkan 5 sila. 5 sila, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan Panatipata, Adinadana, Kamisumicacara, ya, lalu Musawada dan Suramaraya, Manjapama, Datana, Weramani, Sipapadang, Samadhi. Jadi 5 sila itu sebagai aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan. Maka disitulah saudara yang menjadi faktor yang mendorong kita untuk bisa merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Makanya kalau kita membaca tentang Owadda Patimokkha, semua dulu merujuk kepada 5 sila. 5 sila saudara. Jadi jangan diremehkan 5 sila itu. Ya. Makanya tadi saya katakan ya tidang catari purisa yugani atau purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho. Ya, jadi 4 pasang makhluk suci yaitu adalah Sotapati Magadanpala, Sakadagami Magadanpala, Anagami Magadanpala, Arahata Magadanpala.
Dan itu tidak tertutup oleh siapapun. Tidak dimonopoli oleh siapapun. Semua umat Buddha yang terdiri dari Buddha Mamaka, Buddha Mamika, Biku, dan Bikuni. Ini semua bisa berpotensi semua untuk mencapai. Ya. Dan ada yang bertanya, apakah ada seorang umat awam mencapai arahat? Seorang Suddhodana, seorang Baya Bauchirya mencapai. Walaupun ada alasan-alasan tertentu bahwa Suddhodana itu adalah ayah Anda dari seorang Siddhartha, seorang bodhisattva, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa seorang Suddhodana adalah seorang umat biasa. Seorang Garawasa, bukan seorang Papacita. Bukan pula seorang Pertapa, enggak. Tapi Garawasa, umat awam, umat biasa. Mencapai, saudara. Mencapai arahat. Ya, lalu Baya Bauchirya. Ya. Dia juga masih sebagai seorang perumah tangga. Jadi seorang perumah tangga ini bukan berarti yang punya istri, punya anak. Tidak. Tapi mereka yang tidak meninggalkan kehidupan keluarga, perumah tangga, ya, bukan menjadi seorang biku atau bikuni, itu disebut sebagai garawasa atau perumah tangga. Walaupun mereka tidak menikah, walaupun mereka tidak punya istri ataupun anak, itu masih sebagai seorang garawasa. Sedangkan seorang Papacita itu disebut sebagai orang yang meninggalkan kehidupan perumah tangga. Nah, ini perbedaannya antara garawasa dengan Papacita. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya sedikit, banyak orang-orang yang menjadi teladan bagi kita semua. Banyak umat-umat biasa, garawasa, ya, atau Buddha Mamaka, Buddha Mamika yang merealisasi tingkat-tingkat kesucian sebagai seorang Arya. Ya, yang dikatakan Arya itu bukan hanya para biku saja. Ya, jadi orang yang sudah mencapai Sotapanna itu Arya. Orang yang sudah mencapai Sakadagami itu Arya. Nah, maka dikatakan Yadidang Catari Purisayugani atau Purisa Pugala. Ya, jadi 8 makhluk suci. Nah, jadi itu termasuk Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Seorang Anathapindika, seorang Wisaka. Nah, ini ikonnya ini. Ikonnya orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, seorang Anathapindika membangun sebuah wihara yang sangat luar biasa, yaitu Jetavana. Lalu seorang Wisaka membangun sebuah wihara yang sangat luar biasa, yaitu Pubarama. Sama-sama di Sawati. Ya, wiharanya juga sangat terkenal. Ya, Sang Buddha di Jetavana berwasa selama 19 wasa. Lalu di Pubarama selama 6 wasa. Jadi selama di Sawati, ya, Sang Buddha itu menghabiskan waktu itu selama 25 wasa di Sawati saja. Ya, berarti yang 20 wasa itu di luar Sawati. Nah, jadi Sawati itu sebenarnya kota yang sangat-sangat beruntung. Kota yang terberkahi, saudara. Nah, makanya kalau Anda ke India, ya, itu bisa nanti berkunjung ke situs Jetavana Arama. Seorang Anathapindika ketika mau membangun saja itu diuji. Ya, harus dilapisi koin-koin emas di sana. Nah, jadi membeli tanah Raja Jeta itu harus dilapisi. Selebar mana yang akan engkau beli, maka lapisi dengan koin emas. Nah, makanya saya selama ke India itu lihat ke bawah begitu ya. Siapa tahu koinnya itu masih ada yang tertinggal gitu. Tapi dari 2010 sampai 2019 yang lalu nggak dapat saya. Saya lihat ke bawah gitu ya. Lah koinnya berapa itu? Ya, bayangkan itu. Segitu luasnya. Itu ditaburi koin emas, saudara. Itulah keyakinan seorang Anathapindika. Lalu dibangun wihara yang luar biasa. Bahkan nama wihara itu pun tercatat di dalam suta. Itu sebagai sebuah penghargaan yang sangat luar biasa.
untuk memberikan penghormatan kepada seorang Anatapindika. Ewame sutang ekang samayang bagawa sawati yang wiharati. Cetawane Anatapindikasa aram. Itulah saudara, penghargaan kepada orang yang betul-betul memiliki kedisiplinan, memiliki ketelitian, memiliki kerapian. Jadi Anatapindika itu tidak ada kutil, kadas, kurap, nggak ada lagi itu. Ya, semua sudah dibuang. Jadi semua dihargai di situ, saudara. Jadi saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, sangat luar biasa kesempatan kita bisa bertemu dengan Dhamma. Karena memang dikatakan lahir sebagai manusia itu tidak gampang. Kico manusia patitabu. Kicam macanya jiwita. Lahir sebagai manusia itu juga tidak gampang. Ya. Menjadi manusia itu juga tidak gampang. Ada manusia peto, ada manusia tiracano, ada manusia manuso, ada manusia dewa. Nah, jadi itu, ya. Jadi menjadi manusia yang seutuhnya itu tidak gampang gitu, ya. Yang memiliki pola pikir yang betul-betul memanusiakan manusia itu tidak gampang. Maka itulah kesempatan kita hari ini bisa bertemu dengan Dhamma. Memang tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak orang yang menggerutu, banyak orang yang mengeluh. Dhamma begitu sulit. Ya, kenapa harus berdana? Kenapa harus bermeditasi? Kenapa harus menjalankan sila begitu? Kenapa tidak ada yang instan? Kenapa mencapai nibbana itu tidak instan gitu ya? Itu semua orang ingin seperti itu. Kalau ada kata-kata instan, itu yang saat ini digemari orang. Banyak orang yang suka dengan kata-kata instan. Tapi ingat bahwa yang instan itu tidak akan kekal selamanya. Yang masih ada kata instan itu tidak akan kekal selamanya. Nah, jadi saudara-saudara yang berbahagia, kita harus betul-betul memanfaatkan waktu kita. Walaupun kita menghadapi kondisi yang begitu mengerikan, maka ingatlah Buddha, ingatlah Dhamma, ingatlah kepada Sangha. Buddha menato, Dhammo menato, Sangho menato. Jadi kita harus betul-betul memberikan injeksi Buddha, Dhamma, Sangha di dalam diri kita. Maka kekhawatiran, ketakutan yang saat ini melanda seluruh umat manusia di dunia, bahkan tidak terlepas di negara kita tercinta ini, kita bisa mengantisipasi dengan Dhamma yang sejati ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu berubah, tapi perubahan itu jangan sampai kita lalai. Atau kita memang sengaja mengubahnya. Tapi kita tetap perhatikan. Kita harus perhatian terhadap diri kita. Kita juga harus menjaga diri kita. Kita harus betul-betul ada kebijaksanaan. Ya, kalau memang misalnya di luar sana berbahaya, kalau memang kita tahu ada himbauan supaya kita tidak keluar kemana-mana, itulah kebijaksanaan kita diuji, saudara. Jadi sebagai umat Buddha, kita harus membangun kebijaksanaan. Kalau tidak perlu benar-benar nggak usah keluar. Tapi kalau memang perlu keluar, tapi juga harus pakai masker, ya, pakai prokes. Itulah kebijaksanaan kita. Jadi bijaksana itu bisa kita dapat dari cinta mayapanya, sutta mayapanya, bawana mayapanya. Jadi kebijaksanaan itu bisa kita dapatkan dari berpikir, menyelidiki. Lalu sutta mayapanya, belajar. Ya, jadi mendengar, belajar, mendengar, itu orang bisa menjadi bijaksana. Ya, jadi bisa tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang berguna, mana yang tidak, mana yang membahagiakan, mana yang tidak, mana yang bahaya ataupun tidak. Kita tahu, saudara. Lalu yang ketiga, bahwa namanya banyak. Kebijaksanaan bisa direalisasi dengan bawana, dengan meditasi. Itulah kita umat Buddha sangat bersyukur. Karena kita tahu, kita betul-betul tidak hanya mendengarkan, kita tidak hanya percaya terhadap apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita betul-betul masuk ke dalam Dhamma itu sendiri. Maka dikatakan
sabarasang damarasang jinati. Rasa yang paling tinggi adalah rasa damai. Kalau kita tidak membuktikan dengan diri sendiri, kalau kita tidak memahami dengan diri sendiri, maka kita tidak akan merasakan keindahan daripada dhamma itu sendiri. Maka dhamma dikatakan dhamma desesi, damang desesi adik kalyanangwa, maji kalyanangwa, pariyosana kalyanang. Jadi dhamma itu indah dari awal, pertengahannya, dan akhirnya. Jadi membuat kita itu semakin indah, menggembirakan, membahagiakan. Dhammo hape, kakati dhammacara. Dhammo papeti sukati. Maka dhamma itu akan melindungi mereka yang praktek dhamma. Maka orang yang praktek dhamma akan hidup bahagia. Itulah saudara, kebahagiaan kita di dalam dhamma. Tetap kita harus punya semangat. Kita harus betul-betul membangun kualitas di saat kondisi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan di alam semesta ini. Jadi kalau kita terhindar dari rasa takut, terhindar dari rasa khawatir, maka disitulah kita berdiam di dalam dhamma. Etang sating aditeya brahma metang wihara idama. Jadi orang yang eling dan waspada, maka merekalah yang berdiam di dalam brahma wihara. Jadi eling dan waspada, inilah yang harus kita jalankan saat ini. Inilah saatnya kita praktek. Kita harus eling, kita harus waspada setiap saat. Supaya kita tidak timbul satu permasalahan dalam kehidupan kita. Sabaroga winimoto, saba santa pawajito, saba mewa matikanto, niputo dak tuang bawa. Di situ dikatakan bahwa semoga kita terbebas dari penyakit. Kita terbebas dari semua duka. Dan kita juga terbebas dari segala permusuhan. Dan semoga kita mencapai pembebasan. Ya, jadi itu yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.